hostnya bareng sama Raffi, bareng sama Ayu Dewi. Jadi nanti bisa jadi sesuatu yang menarik pastinya gitu. Ya ikutin flow-nya aja nanti mainnya seperti apa. Pasti kan ada konten dari semua masing-masing karakter si pesertanya. Nanti kita bikin seru aja biar suasananya tuh jadi nggak monoton hanya untuk memperlihatkan aja, tapi ada sisi gimmick apa yang kita bangun nanti di dalam saat tayang. Konsep sendiri seperti apa sebenarnya acaranya dulu lebih cenderung memberikan mereka pelajaran atau seperti apa? Ya jadi nanti kayak ngebagi mungkin ya, kayak nge-promote segala sesuatu dari wah ini kelebihannya seperti ini. Nanti gua akan nge-present mungkin beberapa orang gitu, karena konten nanti kreatifnya masih dalam sebuah proses ya dari run sampai si Antv gitu. Cuma karena host mungkin di situ akan mempresent, akan lebih menarik aja, karena kan nanti juga ada juri-jurinya, bagaimana kita bisa tektokan sama juri-jurinya sama si pesertanya, itu jadi sebuah satu kesatuan gitu. Nah, merasa beban nggak sih? Istilahnya lo kan dianggap sebagai salah satu influencer juga gitu. Nah, lo merasa ada beban seperti itu nggak? Nggak juga sih, karena ringan aja. Kalau misalkan program ini bisa jadi fasilitas untuk orang-orang mencapai mimpinya, ini kan juga sebuah hal yang positif gitu loh. Jadi tinggal yang kita ada di situ bagaimana membuat orang menoleh untuk bisa menyita waktunya untuk melihat program ini, karena di dalam program ini bukan hanya tentang kita mendapat tontonan, tapi juga menyalurkan menjadi fasilitas bakat buat orang-orang banyak gitu. Siapa tahu di antara itu ada bagian dia keluarganya, ada bagian dia temennya, sahabatnya, dan lain-lain. Bakal ngasih ilmu apa nih ke mereka? Yang pasti senjata gue ya, filosofi ya. Filosofi itu. Jadi bagaimana ya kalau misalkan jadi influencer nanti kan juga punya kisah cinta. Nah itu sih. Nanti gue akan lebih membagi kegagalan gue kepada mereka para generasi agar mereka tidak jadi gagal kayak seperti gue gitu. Jadi saat influencer nanti juga di karantina, kita nggak tahu nanti apakah ada tumbuh rasa cinta dari satu peserta lain ke peserta lain gitu. Nah di situ tugas gue untuk menjaga perasaan cintanya mereka gitu, memberikan filosofi dan lain-lain. Oke guys. Ya. Tapi emang lu sendiri kan dibilangnya untuk sensasi, lu sendiri emang ngerasa banyak sensasi apa gimana sih? Ya nggak apa-apa kalau misalkan awal untuk sebagai jembatan orang menilai seperti apa, tapi kan dengan alhamdulillah 7 tahun berkarya di entertain itu membuktikan kita bisa bertahan gitu loh di dalam situasi yang tadinya awalnya menganggap sensasi, tapi kita malah jadi sesuatu yang beda gitu loh. Nanti belakangannya barulah kita tunjukin kita host, kita bisa nyanyi metal, kita nge-rap, kita bisa main sketsa, kita bisa nyiptain filosofi yang lain-lain gitu. Jadi kalau segala sesuatu di awal jangan langsung ditunjukin bakatnya di depan, karena belum tentu itu akan jadi menarik buat orang. Tapi kalau orang mengenal dari sensasionalnya, nah nanti mementes diri dia untuk membuktikan kehebatan dia di belakangnya pelan-pelan. Itu jadi bonus yang menarik. Berarti sensasi itu penting ya, Mas Vicky ya? Harus sih, karena ya kadang-kadang itu bisa jadi konsumtif aja gitu. Kalau misalkan di kita sendiri malah menganggapnya itu sebuah hal yang beban, nah itu yang akan nanti ya nggak sejalan gitu. Tapi kalau kita anggap itu adalah sebuah hal yang ya udahlah lumrah namanya di kehidupan seperti ini. Pernah kehabisan ide nggak untuk menciptakan sensasi itu? Selama kalian masih bergerak di bidang kreatif, di bidang broadcast ataupun di bidang entertain, berarti hal seperti ini harus jadi hal yang harus melekat terus jadi satu kesatuan gitu.